Ya saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih dengan Mbak Nena Mawar, psikolog. Kita masih akan berbicara tentang dampak psikologi selama masa pandemi COVID-19. Mbak Nena, tadi kita udah bahas di awal ya soal apa itu dampak psikologis yang selama ini kita sering rasakan. Kemudian tadi juga sempat dibahas ternyata dampak psikologis juga terjadi pada tenaga medis yang menjadi garda depan, tidak hanya pada pasien. Kita akan lebih lanjut kali ini di segmen ini membahas tentang tenaga medis. Tadi sempat juga Mbak Nena bahas tentang isolasi sosial yang dirasakan oleh para tenaga medis, begitu, yang dia rasakan selama ada di lingkungannya, bahkan lingkungan terdekat. Mungkin bisa dijelaskan itu isolasi sosial yang dirasakan tenaga medis itu seperti apa, Mbak Nena? Ya, isolasi sosial itu sebenarnya perilaku yang ditujukan kepada seseorang yang membuat seseorang itu merasa terdiskriminasi, tersingkirkan, terpinggirkan gitu. Ya karena sesuatu dan lain hal. Dalam hal ini kan kita bicara tentang COVID ya. Jadi tenaga medis itu ya anehnya, uniknya dan mirisnya gitu ya. Di masyarakat ini kok malah justru didiskriminasi ya, justru mengalami isolasi sosial. Misalnya kemarin nih, ada salah satu perawat yang di tempat Mbak Nena bertugas di salah satu rumah sakit gitu, dia cerita bahwa sekarang tuh dia udah nggak boleh lagi makan satu meja sama suaminya, dia udah nggak boleh lagi bercengkrama dengan tetangganya, karena rumor yang beredar bahwa perawat di rumah sakit itu bakal bawa COVID. Padahal sebenarnya perawat itu perawat jantung nih, yang nggak berhubungan dengan pasien COVID gitu. Nah, ini kan membawa dampak psikis ya kalau orang mengalami diskriminasi sosial kayak gimana perasaannya. Dan kalau itu misalnya terjadi dengan keluargamu, dengan keluarga kita, gimana gitu. Nah, pemahaman inilah yang ayo kita sama-sama. Kita ini di rumah sakit sudah dengan SOP yang sangat jelas nih. Jangankan masuk ke Kompas TV yang harus cuci tangan dan cek suhu. Kita masuk ke rumah sakit tuh udah harus yang dengan berlapis ya, maksudnya dengan APD, cuci tangan, kita pakai pelindung wajah terus supaya tidak ada penularan. Kemudian kita pulang ke rumah itu udah mandi dulu di rumah sakit gitu, dan kita tenaga medis pasti lebih tahu gimana caranya untuk melindungi keluarga kita gitu. Dan kalau memang pun kita berpotensi misalnya bekerjanya di UGD, di Poli Paru, pasti sudah berlapis-lapis banget untuk perlindungan itu. Nah jadi ya tolonglah isolasi sosialnya supaya tidak terjadi lagi di tenaga medis, karena mereka itu garda terdepan. Kalau misalnya tenaga medisnya drop imunnya gara-gara dia stres atau depresi, siapa yang akan nanti membantu untuk mengatasi hal ini semua, sementara penambahan korban pasien bertambah, tenaga medis kan nggak mungkin bertambah dalam waktu singkat. Tiba-tiba orang jadi dokter kan nggak mungkin gitu. Jadi yuk kita hargai profesi mereka dengan memberikan dukungan sosial. Betul, tapi setuju dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Nena, karena ya kita tahu bahwa tenaga medis itu sudah lebih tahu begitu ya Mbak Nena ya, SOP-nya sudah sangat jelas, dan untuk menjadi karier gitu mungkin tidak terlalu besar seperti yang masyarakat pikirkan, masyarakat awam pikirkan saat ini, karena kalau kita boleh bandingkan juga masih banyak juga masyarakat di luar yang bertemu dengan orang lain yang kita tidak tahu dia pembawa juga, dan itu juga sebenarnya sama-sama berisiko. Jadi kita tidak bisa terus mendiskriminasi tenaga medis begitu ya Mbak Nena ya. Kita nggak bisa juga bilang seperti kasus hukum asas praduga tidak bersalah. Kita memang harus merasa diri kita bersalah dan buktikan sampai itu tidak terjadi. Makanya kita sama-sama memikirkan, ya aku karier, kamu karier, makanya kita saling jaga untuk tidak bersalaman, tidak banyak pergi ke tempat umum, pakai masker. Tapi karena kita lagi taping, kita nggak pakai masker, tapi kita berjarak. Kita sudah berjarak juga. Nah itu kita memang harus punya image seperti itu, bahwa kita ini juga harus saling menjaga, terutama kalau misalnya kita punya orang tua yang lansia gitu. Jadi nggak perlu lah sampai ada isolasi sosial, dan kita yang dibutuhkan dukungan sosial. Nah itu isolasi sosial versus dukungan sosial begitu berarti Mbak Nena ya. Berarti memang dibandingkan dengan isolasi sosial yang justru membuat para tenaga medis kepikiran atau mungkin stres yang juga bisa berdampak pada imun tubuhnya, sebaiknya juga kita memberikan dukungan sosial begitu ya. Tapi tentunya dukungan sosial yang kita berikan kepada tenaga medis itu mungkin lebih spesifik begitu daripada dukungan sosial biasa. Nah kalau untuk dukungan sosial tenaga medis itu seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan Mbak Nena? Ya Mbak Nena bakal jelasin dulu dukungan sosial itu apa sih? Dukungan sosial itu adalah apresiasi, penilaian positif yang kita berikan kepada seseorang atas masalah atau hal yang sudah dia lakukan gitu. Dukungan sosial ini bisa macam-macam, bisa berupa empati, apresiasi, atau dukungan nyata,
yang bisa kita lakukan pada orang itu ya. Yang pertama tuh dukungan sosial ini bisa berupa appraisal support. Jadi appraisal support itu adalah nasihat atau jalan keluar yang bisa kita berikan kepada orang yang punya masalah. Baik. Misal contohnya, ada teman kita yang mengalami positif COVID atau tenaga medis yang misalnya terpapar. Ya jangan langsung dibikin hoax bahwa dia membawa masalah, membawa bencana, itu karena karma pala dan lain sebagainya. Jangan gitu. Teleponlah dia. Video call, berikan dukungan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan dia bukan pembawa bencana tapi korban. Seperti yang tadi kita bicarain bahwa orang-orang yang mengalami positif ini nggak minta, kalau boleh mah mereka sehat aja gitu. Tetapi karena memang ya sesuatu dan lain hal yang mereka harus terpapar gitu. Nah yang kedua adalah tangible support. Tangible support itu adalah bantuan nyata nih untuk bisa mereka melewati masalah itu. Bantuan nyata itu berupa apa ya? Berupa bantuan barang. Saat ini rumah sakit APD-nya terbatas, dia sumbangin masker, sumbangin APD, sumbangin vitamin gitu. Itu bantuan nyata daripada kita bikin hoax gitu. Betul. Atau misalnya orang yang mengalami positif COVID atau yang terdampak ekonomi, ya kita beli dong barang-barang yang misalnya dia untuk bertahan hidup. Semua orang sekarang lagi bertahan hidup nih, mungkin banyak berjualan, orang berjualan berusaha gitu di rumah, betul. Ya jadi misalnya nih kita punya follower yang banyak, ya kasih teman-teman tuh untuk feed dia promo tanpa biaya, atau kita bisa bantu mempromosikan barang-barang yang dia jual, atau misalnya kita membeli, itu mensupport gitu. Jadi nyata gitu. Ya sekarang di rumah sakit kan banyak tuh orang nyumbang makanan, cemilan biar mereka tetap happy, dan sebenarnya bukan fisik makanannya aja yang dibutuhkan, tetapi kayak merasa wah aku dihargai di luar sana oleh masyarakat, dan ini jadi kayak penyemangat nih, penyemangat, dan merasa kayak ya keilmuan saya, tenaga saya tuh bermanfaat buat masyarakat dan diterima dengan baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah self esteem support, jadi dukungan perasaan atau harga diri. Jadi jangan sampai dikucilin, jangan sampai dijauhin, tapi berikan harga diri. Wah, kamu keren, sudah bisa membantu pahlawan. Bukan karena ingin dipuji, tapi itu bagian dari apresiasi. Dan apresiasi itu need, kebutuhan yang bisa bikin dampak psikologis yang baik gitu ya. Yang terakhir adalah belonging support, itu diterima dalam suatu kelompok, jadi jangan diusir. Ini Mbak Nena bercerita cerminan dari kasus di Sulawesi, ada 6 perawat yang harus diusir dari kos-kosan, dan dia tinggal di rumah sakit, padahal yang dia butuhkan cuma istirahat. Setelah dia bekerja sekian hari kemudian ada yang di Semarang, dia sudah jadi jenazah dengan APD yang terbatas, tidak memikirkan kepentingan pribadi, jenazahnya ditolak. Nah itu kan ya akhirnya kita sebagai tenaga medis punya sikap, jangan sampai lagi terjadi seperti ini gitu. Ya makanya lewat momen ini Mbak Nena juga berpesan kepada ya masyarakat yang saat ini mungkin lagi nyimak acara kita ini, yuk kita mulai dukung, support tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di rumah sakit. Betul. Berarti itu dia tadi ya yang sepertinya sudah disampaikan kayak belonging support ya. Belonging support itu salah satunya mungkin kita tidak melakukan isolasi sosial begitu ya dengan para tenaga medis, tapi kalau kita melihat juga saat ini banyak sekali di berita-berita televisi juga ada beberapa masyarakat mungkin yang belum paham ya, sehingga ketakutan itu, kecemasan yang dia rasakan berdampaknya ke tenaga medis karena dirasa wah tenaga medis ini seperti membawa virus dan sebagainya, padahal itu juga harus kita ketahui kalau tidak seperti itu begitu ya Mbak Nena ya. Ya mungkin masyarakat mengalami paranoid. Iya, nah itu berarti berhubungan juga dengan kecemasan dan paranoid masyarakat ya Mbak Nena. Iya, kenapa ada orang yang paham, ada orang setengah paham, ada yang nggak paham. Ada yang paham, ada yang cemas berlebihan, ada juga yang tidak. Nah itu berbeda ternyata setiap orang ya Mbak Nena. Iya, secara ilmu komunikasi dalam psikologi itu namanya teori stimulus respon ya Nit. Jadi stimulus respon teori gitu. Ketika stimulus itu datang, kemudian orang meresponnya negatif, maka akan muncul kecemasan atau kecurigaan atau paranoid itu tadi. Tapi kalau misalnya diresponnya positif, diresponnya minimal netral lah, itu nggak akan berdampak. Dan orang yang akan bertahan setelah pandemik ini dalam kesehatan mental yang baik adalah orang yang pandai menanggapi stimulus yang masuk ke dalam dirinya melalui informasi, media sosial, obrolan, atau apapun lah yang dia terima di luar. Karena sebenarnya kita kan punya pilihan ya, mau merespon seperti apa. Iya, betul. Kalau udah tahu dirinya parnoan gitu, udah tahu dirinya curigaan, cemasan, puasa dulu dari sosial media yang
memuat tentang berita-berita yang berpotensi bikin cemas. Betul. Di sisi lain, pembuat-pembuat konten itu yuk bantu masyarakat, jangan bikin konten yang sepotong, jangan bikin konten yang menyesatkan. Sekarang tuh kan lagi banyak tuh informasi yang bilang kalau COVID ini menularnya melalui kucing gitu. Iya, Jangan betul. sampai orang jadi membantai kucing dong gara-gara Iya. informasi yang sepotong. Atau misalnya virus ini menular melalui makanan gitu. Ya secara virus nggak bisa bertahan kalau masuk di asam lambung nih. Iya. Jadi jadi orang jadi parno membeli makanan kan Betul. jadinya. Jadi bukan COVID tapi jadi kelaparan, malnutrisi gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, informasi yang tidak berdasarkan dari penelitian yang jelas ya tolong jangan langsung serta-merta ditelan mentah-mentah. Nah, itu yang Mbak Nena maksud, kita jangan sampai termakan oleh berita-berita yang menyesatkan gitu. Berarti menarik ya Mbak Nena ya, itu yang sudah Mbak Nena sampaikan, kalau apapun yang kita dengarkan itu sebenarnya pilihan kita mau mengolahnya seperti apa gitu ya Mbak Nena ya. Kalau dan sadar diri kita nih tipe yang gimana gitu. Iya. Puasa sosial media gitu mungkin juga bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir kecemasan pribadi ya Mbak Nena ya. Betul. Karena tadi beberapa waktu lalu juga kita sempat bahas dengan psikolog yang lain kalau kita juga penting untuk bisa mencari media yang lebih terpercaya begitu ya Mbak Nena ya. Sosial media mungkin beberapa diantaranya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Kita bisa lihatnya di televisi, radio dan sebagainya. Demi konten sebenarnya kan, jadi kita bikin informasi yang ratingnya banyak gitu. Iya, berarti itu dia yang membedakan kenapa ada orang yang cemas sekali gitu, kemudian ada yang bisa santai atau rileks gitu ya. Di sisi lain mungkin juga ada bawaan ya, misalnya dia memang sudah punya bawaan gangguan cemas misalnya, atau pola pikir atau mindset dia memang yang negative thinking gitu. Jadi kita mengenali diri kita kalau memang sudah orangnya cemasan, orangnya kepikiran, ya kita dong yang kontrol. Karena informasi di luar nggak bisa dikontrol, kita yang bisa kontrol. Iya. Tapi akan alangkah baiknya kalau yang pembuat konten di luar sana tuh yuk bantu masyarakat supaya nggak mengalami ini semua. Berarti di tengah pandemi seperti ini juga masyarakat itu dianjurkan juga untuk menemui profesional ya Mbak Nena yang berkaitan dengan untuk memberikan ketenangan atau mengurangi kecemasan gitu ya Mbak Nena ya? Iya, kalau memang sudah mengalami kecemasan yang berlebih, sudah mengalami keluhan-keluhan fisik yang diakibatkan kecemasan tersebut, sudah mengalami gangguan atau hendaya perilaku dari dampak kecemasan itu, ya jangan ragu buat datang ke tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Karena ya kita memang nggak kena COVID, tapi mental kita down kan juga nggak baik lah. Betul. Itu dampak juga ya dari COVID itu semua. Karena saat ini juga banyak pemerintah juga yang sudah mulai gencar begitu ya melakukan program-program tidak hanya untuk fisik saja, untuk kesehatan fisik saja, tapi juga berkaitan dengan kesehatan mental begitu Mbak Nena ya. Dan mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas juga sebenarnya dukungan-dukungan sosial yang seperti apa yang bisa kita lakukan di rumah begitu untuk bisa membantu para tenaga medis dan juga untuk kita sendiri sebagai masyarakat, tapi setelah segmen yang satu ini Mbak Nena ya. Baik. Dan saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana kita untuk melihat dampak-dampak psikologi di tengah pandemi COVID-19 dan masih dengan Mbak Nena psikolog. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.